Salom, Horas, Menjojua, Jua, Jahobu, Salpe, Assalam, salam keselamatan. Kita bertemu lagi dalam channel ini Bapak Ibu, yang sekarang kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 12 April tahun 2026, yang disebut juga Minggu Quasi-Modoginiti, seperti bayi yang baru lahir. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ditentukan dari surat Petrus yang pertama, atau 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. Mari kita baca perikop tersebut. Suatu perikop sebagian dari yang judulnya Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kutipan dari Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan yang baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi kami, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami renungkan sekarang. Bantulah kami Tuhan untuk memahaminya, sehingga kami dapat hidup kudus di dunia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Tema yang disampaikan kepada kita adalah hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari epistel pada minggu ini yang diambil dari Imamat 20 ayat 1 sampai 7, kita sudah belajar agar kita juga hidup kudus dengan tidak mempersembahkan anak kita kepada dewa Molok atau dewa-dewa asing. Ya, tidak menanyakan nasihat dari arwah-arwah, roh-roh beramal, dan lain-lain. Ya, tentu saja sering tidak lagi sekarang ini mempersembahkan anak kepada dewa-dewa asing. Tetapi kita sering mempersembahkan diri kita, wawasan kita, pikiran kita, eksistensi kita kepada dewa asing. Sehingga kita tunduk kepada dewa-dewa asing itu yang berupa berupa hoax, berupa ramalan-ramalan dari orang-orang non-Kristen, dari perbintangan, ya, dari hoki-hoki yang lain-lain.
Jauhkan itu sekarang dan bulatkan pikiranmu untuk mempersembahkan eksistensimu, keberadaanmu, tubuh dan jiwamu serta pikiranmu kepada Tuhan kita satu-satunya, yaitu Jehovah Elohim, Yeshua Masiah atau Yesus Kristus, dan Ruach Kodes, Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dunia ini dari sejak kita ketahui isi perjanjian lama, sungguh terlalu banyak ilah-ilah, ya. Ilah-ilah itu luar biasa, sehingga hanya satu. Mereka itu sebenarnya disebut Elohim, tetapi jabatan Elohim itu sudah dipersatukan dalam diri Jehovah Elohim, dan Tuhan kita lah hanya satu-satunya sembahan yang benar. Kita tidak tahu entah benar itu yang menyatakan dirinya sebagai Allah dan lain-lain. Walaupun kata itu kita gunakan di dalam keyakinan, kepercayaan dan bahasa kita selalu mengorientasikannya kepada diri Jehovah Elohim, Yeshua Masiah dan Ruach HaKodes. Ya, Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang bersekutu dengan kita dalam Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Jadi kita sepenuhnya kita serahkan kepadanya diri kita. Jangan persembahkan dirimu atau anak-anakmu kepada dewa-dewa asing. Karena sering sekarang ini lain kepercayaan anaknya, lain kepercayaan bapaknya dan lain-lain. Jadi kita punya satu kepercayaan yang utuh, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu. Itu kita pelajari dari epistel kita. Sekarang kita belajar bagaimana hidup kudus dari nasihat Rasul Petrus dalam suratnya ini, ya. Dan di dalam surat pertamanya ini Petrus sudah menerangkan bagaimana perlunya pengharapan, kasih dan iman menyatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, barulah mengenai kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan di dalam perikop ini Petrus jelas mengatakan bahwa kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan Yesus Kristus, sehingga bisa bebas dari kebodohan, keanimismean dan ketidakpercayaan kita. Lalu di dalam keberimanan kita dan berpengharapan dan punya kasih, kita membangun persaudaraan di dalam Kristus, ya, sebagai tanda bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Untuk itulah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah sangat dibutuhkan menurut Petrus dan harus kita baca itu. Dan kalau kita menderita, mari kita buat penderitaan Kristus sebagai teladan dalam penderitaan kita. Lalu dinasehati hidup bersama suami istri, ya, yakni sebagai keluarga yang kudus dan bukan hanya bersaudara lagi, tetapi satu dalam diri. Lalu kita nikmati kasih dan damai dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih menderita, kita harus sabar menanggungnya sebagai tanda bahwa kita juga hidup sebagai orang Kristen. Di dalam penderitaan kita harus berjuang terus untuk saling melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Penderitaan oleh karena Kristus menjadi suatu kebanggaan bagi kita, dan itu menjadi kekuatan kita untuk menggembalakan kawanan domba Allah, ya, sehingga domba-domba Tuhan itu betul-betul bisa hidup damai sejahtera dan merasakan menikmati keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kita kepada dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Paulus dalam penggalan perikop yang kita sudah baca sebagai
dasar renungan kita. Kita harus mempersiapkan akal budi kita. Ya, bukan hanya mempersiapkan tubuh kita. Jadi karena manusia itu punya akal budi, sehingga Tuhan menganjurkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita harus persiapkan akal budi kita, karena akal budi kita lah yang membuka wawasan kita sangat luas, membuka pemikiran kita, dan membuka cara pandang kita ke depan, dan akal budi kita yang menuntun kita menemukan Tuhan yang sebenarnya itu. Jadi kita bertuhan itu bukan secara buta, ya, tetapi kita pasang akal budi kita sehingga kita mempunyai suatu rasionalitas yang di atas rasionalitas umat manusia. Jadi rasionalitas ilahi harus kita temukan dalam keimanan percayaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan karena pengharapan adalah salah satu yang harus terus-menerus ada, karena 3 yang tetap kata Paulus itu, pengharapan, iman, dan kasih. Dan kasih yang lebih utama. Sehingga pengharapan itu harus tepat ditempatkan di mana. Ya. Jadi letakkan pengharapanmu, ya, atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan itu. Banyak sekarang orang yang mengharap dan meletakkan pengharapannya itu kepada amal salehnya, apa perbuatan-perbuatannya yang baik. Dia anggap bahwa kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, Tuhan akan mengimbalinya dengan kehidupan surgawi atau kehidupan kekal di surga. Ternyata bukan demikian. Pengharapan kita itu harus benar-benar kita arahkan bahwa Tuhan itu penuh kasih dan anugerah. Sehingga di dalam anugerah itu pengharapan kita selalu hidup dan tidak pernah basi gitulah ya. Karena Tuhan itu telah menyambut kita dengan pengharapan kita. Dan pengharapan kita itu akan terpenuhi di dalam karya-karya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga yang dituntun melalui firman-Nya yang selalu relevan sampai sekarang. Dan itulah kewaspadaan kita, agar kita tidak mau dioleng-olengkan oleh ajaran-ajaran dunia ini, terutama oleh ajaran-ajaran yang selalu menggugat dasar keimanan orang Kristen itu. Ya, itu kita dituduh punya Injil yang palsu, padahal mereka yang memalsukan Injil. Ya, tak mungkin sumber yang pertama memalsukan yang terakhir. Jadi biasanya yang muncul terakhirlah yang memalsukan yang pertama. Coba bayangkan kalau ayah saya dulu adalah seorang kepala kampung atau kepala kampung yang baik, dan karena dia sudah meninggal, ada generasi berikutnya yang mengatakan bahwa bapak saya itu sewaktu kepala kampung adalah orang jahat. Tentu saja yang cerita belakangan ini yang memalsukan tentang bapak saya, kan kayak gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan, hanya nabi, katanya tidak, Tuhan itu katanya di abad 17, abad 11, abad ke-7 atau abad sampai sekarang dikatakan berulang-ulang, itu tidak menjadi yang benar. Yang benar adalah yang beritakan pada mula sekali oleh Tuhan melalui jemaat, melalui malaikat Jibril, dan melalui kedatangannya ke dunia ini dalam Yesus Kristus. Dan itu tak perlu dirubah-rubah, kan kayak gitu. Jadi dengan demikian pengharapan dan kasih kita, akal budi kita akan berjalan sejajar dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Dan tentu saja hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Di Minggu Quasimodo Giniti ini kita dianggap sebagai orang-orang yang baru lahir oleh karena karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita harus menjadi seperti anak
kecil datang kepada Tuhan Yesus, karena sewaktu Tuhan Yesus memangku anak kecil itu, dikatakan kerajaan Allah adalah bagi anak kecil ini, katanya, yang belum berlumuran dosa dan telah ditebus dari dosa kekalnya itu, yang karena dosa Adam itu sudah dihapus. Jadi sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang baru lahir di dalam Kristus. Makanya sebagai anak-anak di hadapan Tuhan, ya tentu saja kita harus mau taat, ya. Karena kita masih mudah menjadi taat. Karena kita yakin Tuhan kita, agama kita, kepercayaan kita tidak menuntun kita ke jalan yang sesat, ya, tetapi ke jalan yang benar. Orang sana itu selalu mencari jalan lurus, katanya, tetapi mereka membelakangi jalan lurus yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Allah, yakni Yesus Kristus, adalah jalan lurus, kan. Jadi memang jalan lurus mereka jalani, tapi menuju ke belakang, bukan menuju ke depan. Kita berjalan di jalan lurus, yakni karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, kita jalani jalan ini. Di sana ada kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusiawi, bukan kebenaran dunia, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita olah kehidupan yang begitu, sehingga dunia ini makmur, sejahtera, luar biasa, penuh damai. Ya itulah, jangan seperti dilakukan oleh orang di Persia sana. Mereka menganut agama sangat ketat untuk memaksa orang menjadi penganut agama mereka, tetapi mereka terus terang ternyata membawa manusia ke kerajaan setan. Dan kita sudah saksikan bagaimana orang menilai, ya, pemimpin agama mereka bergambar setan semua, kan kayak gitu. Jadi kita tidak begitu. Jalan lurus kita adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Memang di belakang jalan lurus yang kita jalani itu ada jalan lurus di belakang. Dan mengapa mereka berlari-lari ke belakang itu, membelakangi, maju ke depan gitu. Jadi mereka maju ke belakang, kan kayak gitu. Tandanya apa? Manusia mereka agama mereka gunakan untuk menindas sesamanya manusia. Tidak ada merasa bersalah, mereka menembaki orang-orang yang tidak bersenjata, yang hanya meneriakkan ganti rejim yang kejam ini, dan ditembaki begitu saja, sekali 12.000 dalam satu hari. Coba bayangkan betapa kejamnya itu, kan. Itulah jalan lurus mereka, katanya. Dan mereka mau membangun suatu bom nuklir dan disembunyikan di dalam tanah yang sangat kuat, hanya untuk menjadi alat ancaman kepada seluruh bangsa-bangsa, agar bangsa-bangsa mau menganut agama mereka. Kalau tidak mau, ya, akan dibasmi dan dibunuh semua. Mereka menginginkan dunia ini berbendera keagamaan mereka. Mana mau kita itu? Kalau agama yang bagus, ya, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, ya kita mau juga. Tetapi kalau tidak seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, kita harus lawan habis-habisan itu, ya kan? Jadi untuk melawan itu kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita taat dan takwa kalau kita tidak tahu ajaran Yesus Kristus, kalau kita tidak bersahabat dan berteman kepada Yesus Kristus dan mau mendengar Yesus Kristus dalam tuntunan hidup kita. Jadi kita harus mau itu, ya. Jadi terus terang kalau kita ikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, pasti kita tolak gejolak hawa nafsu kita yang membenci manusia yang lain, kan gitu. Tapi kita ganti isi akal budi hati kita itu dengan kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, bahkan kasih kepada sesama manusia. Ya, saya mengajarkan, ya, kompak walau bermusuhan, gitu kan. Jadi karena terus terang hawa nafsu itu adalah kebodohan-kebodohan. Coba bayangkan mengapa kebodohan membentuk dewa-dewa sendiri untuk kita, ya. Mengapa kebodohan? Orang-orang Batak kuno dulu membuat pertahanan hidupnya, pertahanan melawan keluarga-keluarga lain yang tidak disukainya dengan memelihara begu ganjang. Apa enggak kebodohan itu? Karena apa? Kalau begu ganjang itu kalah melawan musuhnya itu, dia menghantam yang memelihara begu ganjangnya, kan kayak gitu. Dihantamlah, habislah sampai kepada keturunan-keturunannya. Itulah kebodohan, dan itu sudah kita tinggalkan karena kita
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus mampu membungkam sengat begu ganjang yang dipelihara orang Batak kuno dulu. Dan demikian juga kan sengat Molok itu sudah dibungkam oleh Allah Bapa, dan semua bangsa-bangsa harus wajib tidak mempersembahkan anaknya kepada Molok, walaupun dia anggap itu menjadi sumber pahala, sumber berkat dan lain-lain. Dan agama-agama seluruh dunia sudah berhasil ditobatkan agar tidak lagi mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa, kan kayak gitu. Itu kemenangan kita sebagai orang Kristen, tapi tugas kita masih terus berjalan, karena masih ada pelbegu-pelbegu yang menculik manusia untuk bisa dipersembahkan kepada sembahan-sembahannya, seperti kita dengar dari berita-berita terjadi di Medan sana waktu itu. Dan tentu saja kalau kita benar-benar menolak segala kuasa-kuasa dunia ini dan kita patuh kepada Tuhan Yesus Kristus, kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berarti sudah memasuki kehidupan yang kudus, ya. Jangan anggap berat menjadi hidup sebagai orang kudus, tidak. Itulah hidup yang paling ringan dan paling tepat. Karena apa? Itu cukup saja kita hidup berorientasi kepada keinginan Tuhan, kan kayak gitu. Jadi di dalam Alkitab memang dikatakan untuk tandanya kudus, kuduskanlah aku, kuduskan hari Sabat karena aku kudus, katanya. Kita kuduskan hari Sabat kita, datang kepada Tuhan, merayakan kebangkitan Yesus Kristus dan merayakan Sabat pada hari Tuhan itu. Kita tidak katakan hari Senin atau hari Minggu atau hari Ahad, tidak. Tapi kita datang kepada hari Tuhan. Coba bayangkan, tak berubah-ubah pun penghitungan hari-hari di dunia ini, tempat kita merayakan kekudusan kita adalah hari Tuhan, Minggu, Domingo. Itu tidak seperti di Eropa hanya Sunday, Monday, katanya enggak. Kita punya hari Minggu yang kudus dalam rangka merayakan kekudusan Tuhan, karena kita anggap Sabat itu kudus, kebangkitan Kristus kudus, turunnya Roh Kudus untuk menguduskan kita terjadi pada hari Minggu itu, yang kebetulan bersamaan dengan hari pertama, hari Ahad di setiap minggunya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi jangan terlalu kaku dalam melakukan hidup kudus. Hidup kudus artinya orientasikan segala gerak hidupmu kepada keinginan Tuhan, itu saja. Itu cukup mudah, kan? Ya. Makanya ibadah kita adalah kehidupan kita. Itu ke gereja itu hanya sebagian dari ibadah kita. Pekerjaan-pekerjaan kita adalah ibadah kita. Makan-makan kita pun ibadah kita. Itu semuanya kalau kita orientasikan kepada kehendak Tuhan, itu sudah tandanya kita kudus. Jadi bukan hanya jangan berzina, jangan berburu, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan istri-istri orang lain, jangan menginginkan harta-harta yang orang lain. Bukan hanya itu tandanya kudus. Karena kalau kita sudah orientasikan hidup kita kepada kehendak Tuhan, ya tentu saja kita otomatis saja meninggalkan itu, kan. Kehendak Tuhan ya mudah saja, tidak berat-berat itu. Karena Tuhan kita tidak memberikan lagi syariat-syariat yang harus diwajibkan, dipaksa dilakukan, harus berkerudung, harus begini, ya. Untuk kebaktian pun tidak boleh kentut dan lain-lain, ya. Enggak kayak gitu. Tidak banyak larangan-larangan diberikan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan agar kita kudus. Enggak, orientasikan aja semuanya kepada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu mudah saja. Kita hafal itu sudah. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah musuhmu, kan. Doakan orang yang menyakiti kau, yang betul apa semua, membuat kau menderita. Doakan agar dia tidak melakukan perbuatan yang membuat kau lagi menderita. Bahkan mereka harus balik mau menderita demi Kristus, kan kayak gitu. Jadi itulah kekudusan kita. Jadi Tuhan kita pun kudus karena apa? Karena dia mengorientasikan dirinya kepada rencananya, rencana keselamatan untuk seluruh
umat manusia. Disitulah kekudusan Tuhan kita. Jadi Tuhan kita itu bukan mau dewa Otiosus yang sembunyi. Tuhan kita itu bukan dewa kelereng ya, karena kemahawahitannya atau kemahaesaannya. Dia tidak hanya seperti guli yang berguling-guling di tengah kita, tetapi mau bekerja bersama kita, bahkan mau menjadi manusia, mau melakukan karya-karya penebusan kepada kita, dan mau menuntun kita menikmati kehidupan keselamatan yang telah dikerjakannya kepada kita. Jadi kita sebenarnya sudah sangat beruntung di situ. Ya, jangan anggap gereja ajaran Kristus itu melelahkan, enggak, menguntungkan baginya. Banyak orang yang menganggap bahwa ajaran Kristen itu seperti dituduhkan oleh Karl Marx itu madat bagi manusia katanya. Bukan agama Kristen, kepercayaan Kristen lagi yang menjadi madat. Agama orang lain yang memadatkan mereka, membuat itu menjadi narkotika bagi masyarakat. Karena apa? Ya, anggotanya itu dibungkam semua, tidak bisa melawan pimpinan agamanya. Kalau kita merdeka kita. Kalau ada seorang pengajar agama Kristen yang sesat, kita tumbuk bebeknya itu, kita bungkam, kau salah gitu aja. Tapi harus benar-benar terbukti salah ya, jangan menjadi kita menjadi berdosa kan kayak gitu. Dan kita bungkam artinya kita jauhkan diri kita dari ajaran-ajaran sesat yang mereka bebaskan. Kita kembali kepada isi Alkitab, sehingga prinsip kita adalah sola scriptura ya. Ya, gereja bisa sesat kok, magisterium bisa sesat kok, tapi Alkitab tidak bisa sesat kan kayak gitu. Sekarang ini ada Alkitab 81 buku dari Dari Ethiopia kan. Banyak cerita-cerita sekarang yang baru. Tapi kita beruntung tidak ada kitab suci orang Kristen mula-mula di Ethiopia itu yang melawan isi kitab Injil itu ya. Tambah-tambahan buku banyak kan. Tapi itu kalau kita baca sekarang menambah kekuatan kita mengorientasikan diri kita kepada isi kesaksian daripada kitab suci kita. Kan kayak gitu. Jadi jangan mau terus guncang-guncang iman percayanya. Oh banyak dusta. Enggak ada banyak dusta di dalam Alkitab kita. Justru Alkitab kita itu terlalu jujur lah. Saya katakan terlalu jujur mengakui keberadaan manusia dan apa tindakan Tuhan kepada manusia yang sering jatuh ke dalam dosa, lalu dituntun Tuhan berjalan di jalan yang benar lagi. Itulah kehebatan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan bergaul bersamanya dalam Rohnya yang kudus. Bahkan kita membuat diri kita menjadi bait kudus untuk Tuhan, sehingga kita lebih mudah menguduskan diri kita, tidak melakukan dosa-dosa yang sangat banyak namanya ya dan semacamnya. Dan kita juga lebih mudah mengendalikan akal budi kita agar orientasinya benar dalam rangka membangun umat manusia yang menuju hari kiamat mendatang. Dan harapan kita bisa seluruh umat manusia ini selamat oleh karena mereka menyambut Injil Kerajaan Tuhan, menyambut karya Tuhan Yesus Kristus seperti bayi menyambut air susu ibu yang diberikan oleh ibunya kepadanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami gunakan untuk semakin memahami keluar biasaan daripada iman percaya kami kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kami yang Maha Esa itu. Lindungilah umat-Mu seluruhnya Tuhan, dan berikan kekuatan dan penyertaan dalam rangka menyaksikan Engkau dengan kehidupan mereka yang sangat kudus, karena Engkau kudus dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa Surgawi, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jangan lupa subscribe, like, dan membagi-bagikan video kita ini. Tuhan memberkati kita.